dan tetap semangat. Adik-adik, kembali lagi dengan kakak sekolah minggu di ibadah online HKBP Tangerang. Sebelum kita mulai ibadah, kita persiapkan dulu Alkitab, persembahan, pena, buku kecil, dan jangan lupa ya, pakai baju yang rapi. Baik, kita akan mulai ibadah. Kita persatukan hati, jiwa, dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat di pagi hari ini, sehingga kami dapat mulai ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kesehatan, kekuatan bagi kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dengan judul Yesus Pokok. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis dari kitab pertama sampai dengan kitab ketiga. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kitab kedua, Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Teguh.
kita berdoa mohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa untuk amannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk di ayat hafalannya. Sebelum kita mulai ayat hafalannya, kita lihat dulu 3 video berikut ini. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan nikmat kepadamu, menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Selamat hari Minggu kakak sekolah minggu. Ayat hafalan minggu depan tertulis di 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman pada Kristus Yesus. Amin. Minggu sekolah minggu dan teman-teman. Ayat pada minggu ini tertulis dari 2 Timotius 3 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Teman-teman, sekarang kita baca ayat hafalannya ya. 1, 2, 3. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 2. Yesus sayang padaku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih dapat melakukan ibadah online di rumah kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menjaga hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik keluarin Alkitabnya, kita baca firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis pada 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Kakak bacakan untuk kita ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah adik-adik, topik ibadah kita pada hari ini adalah kitab suci. Kakak mau nunjukin sesuatu nih untuk adik-adik. Tadang! Ayo lihat, ini gambar apa ya adik-adik? Ayo siapa yang tahu? Bener, ini adalah gambar Alkitab. Nah, Alkitab itu kitab suci siapa sih? Ayo siapa yang tahu? Nah, Alkitab itu adalah kitab suci kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam Alkitab itu ada berbagai macam banyak isinya. Tapi kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Alkitab itu apa sih sebenarnya? Siapa yang tahu Alkitab itu apa? Nah, benar, kumpulan-kumpulan firman Tuhan. Selain itu apa nih adik-adik?
Nah, kakak kasih tahu ya, Alkitab itu bisa kita sebut sebagai pedoman, kemudian bisa sebagai penghibur kita, penolong kita. Kenapa bisa disebut penghibur, Kak? Nah, ketika adik-adik merasa sedih, adik-adik membaca Alkitab, di sana akan ada solusinya. Nah, sekarang kakak mau kasih tunjuk adik-adik. Apa aja sih yang ada di dalam Alkitab itu? Mari kita lihat gambarnya. Yang pertama ada kabar baik. Nah, siapa yang tahu kabar baik itu apa? Ada yang tahu? Nih, kakak kasih tahu ya. Kabar baiknya itu bisa sebagai kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang sering kita sebut Natal. Ini gambarnya. Nah, maka dari itu karena kelahiran Yesus Kristus atau Natal, kita merayakan yang namanya Natal. Adik-adik pakai baju yang cantik-cantik, pakai baju yang ganteng-ganteng, dan bersukaria bersama teman-teman dan kakak-kakak guru sekolah minggunya. Selanjutnya adalah kabar sukacita. Nah, kalau misalnya kabar sukacita itu apa ya adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Kalau misalnya adik-adik tahu, kakak kasih hadiah. Hadiahnya kita nyanyi bareng-bareng nanti ya. Nah, sekarang kakak kasih tahu ya, kabar sukacita adalah ketika adik-adik dan kakak diselamatkan dari dosa yang dikenal dengan perayaan Hari Paskah. Nah, dengan adanya Hari Paskah, kita merayakan bahwa kita diselamatkan dari dosa oleh Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Selanjutnya adalah perintah. Nah, untuk perintah kakak kasih tahu deh untuk adik-adik. Perintah itu bisa dicontohkan dengan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu terdiri dari 10 titah. Nah, adik-adik pasti tahu ya 10 titah itu karena setiap minggu kita pasti mengucapkannya. Nih, misalnya untuk titah pertama sampai titah keempat itu adalah perintah untuk hubungan manusia dan Tuhan. Sedangkan titah kelima dan titah sampai titah ke-10 itu untuk menggambarkan perintah hubungan antar kita sesama manusia. Nah, selanjutnya apa ya adik-adik? Selanjutnya adalah kasih. Nah, sekarang kasih. Kasih itu pasti udah sering adik-adik dengar kan? Nah, sekarang kakak mau memperjelaskan untuk adik-adik. Kasih itu seperti sayang kepada mama, sayang kepada papa, teman-teman, dan ibu guru. Di kakak kasih tahu contohnya ya. Sayang kepada mama bisa kita gambarkan dengan menolong mama. Menolong mama itu bisa dengan menyapu, membersihkan rumah, mengerjakan PR tanpa membuat mama marah-marah. Nah, untuk teman-teman kita bisa menolong teman dengan kemampuan kita ya adik-adik. Contohnya misalnya ada teman yang jatuh, kita tolong. Nah, yang terakhir adalah hukuman. Loh, kok ada hukuman sih Kak di dalam Alkitab? Masa iya Kak ada hukuman di dalam Alkitab? Ada adik-adik, hukuman ada dan berlaku bagi mereka yang tidak taat, sering berbohong, mencuri, dan sering melawan orang tua. Maka dari itu untuk adik-adik kita harus saling mengasihi, menghormati orang tua. Seperti di perintah tadi kita harus menghormati orang tua. Sebenarnya apa sih Kak tujuan kita untuk mengetahui apa itu Alkitab, apa isi Alkitab? Nah, kakak kasih tahu ya. Tujuan kita untuk mengetahui Alkitab agar anak sekolah minggu dan kita semua semakin bertumbuh dengan baik. Nah, agar kita bertumbuh semakin baik, kakak mau tanya nih caranya seperti apa? Nih, kakak kasih tahu ya caranya. Caranya adalah membaca Alkitab dan berdoa. Kapan ya kita membaca Alkitab dan berdoa? Membaca Alkitab bukan hanya waktu ibadah saja ya, apalagi untuk berdoa, bukan hanya untuk sebelum makan saja, tapi setiap ada waktu. Mulai dari pukul 12, 1, 2, 3 hingga kembali lagi ke pukul 12. Jika adik-adik memiliki waktu, adik-adik wajib meluangkan waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa. Nah, adik-adik dari semua penjelasan yang ada bertujuan untuk mengajak adik-adik agar seperti Timotius. Siapa ya Timotius? Siapa yang masih ingat nama ibu dari Timotius? Bener, Eunike. Kalau nama neneknya ada yang ingat gak? Lois.
Kenapakah harus ikut Timotius? Karena Timotius taat, cinta, dan setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu memberkati hidupnya. Maka agar hidup kita diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Terima kasih, shalom. Nah sekarang kita kembali berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga. Atas kasih dan karunia-Mu Tuhan, kami dapat mendengarkan cerita Alkitab dan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang telah kami dengarkan Tuhan, dapat kami jadikan pedoman dalam hidup kami Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi seperti Timotius Tuhan, yang selalu setia, taat, dan cinta kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami Tuhan, sama seperti Tuhan memberkati Timotius. Kiranya Tuhan, kami semakin dapat bertumbuh baik seperti Timotius. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dengan judul Baca Kitab Suci. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita pulang, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.
adik-adik, kita masuk di pengumuman. Pengumuman yang pertama ialah ayat Alkitab pada Mazmur 119 ayat 2 yang tertulis, berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Untuk pengumuman yang kedua, untuk korong 1, menggambar dan mewarnai Alkitab seperti gambar ini. Adik-adik bisa menggambarnya secara warna-warni seperti gambar ini. Boleh warna merah, kuning, hijau, sesuai kreasi yang bisa adik-adik buat. Dan untuk pengumuman untuk orang kedua, menggambarkan Alkitab dan menuliskan perjanjian-perjanjian baru dan perjanjian lama. Seperti ini. Ini perjanjian barunya. Adik-adik bisa mengeprint atau menggambarnya. Dan seperti ini, perjanjian lama. Dan pengumuman untuk korong 3 menjelaskan apa itu Alkitab dan menyebutkan satu ayat emasnya, seperti Immanuel 23 ayat 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.